Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Iya, selamat ya. Terima kasih. Selamat atas prestasinya naik kelas. Alhamdulillah. Ya Ustazah, hari ini kedatangan Oma kesini pertama silaturahmi kan, untuk untuk lihat kondisi Ustazah. Alhamdulillah sehat, teman-teman juga sehat. Saya tadi masuk ke halaman ya, anak-anak berolahraga, rasanya senang gitu ya. Nah, selain itu sesuai dengan tugas, jadi apa kedatangan saya kesini ini untuk ngobrol-ngobrol sedikit tentang program-program kita, baik yang telah dikerjakan dan kira-kira rencana tindak lanjut yang akan datang. Nah, ini saja berani jadi CGP di sini ya. Ya, ini yang pertama ya, proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Kalau proses KPM yang anak itu yang 1 bulan terakhir itu saya sudah menerapkan yang ada di modul 1 Jadi mulai dari peran guru itu saya bisa menanamkan, saya berperan sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian nilai-nilai itu juga kan disampaikan bahwa kita telah dari dulu pada diri kita. Insya Allah anak-anak itu akan ikut, bukan benar. Kemudian kalau realnya ke anak-anak itu sekarang sudah mulai kesepakatan kelas Dulu tuh pernah melakukan tapi di awal sekali. Pelajaran itu kita ada kesempatan kelas, nanti kakaknya sini. Kalau melakukan tugas itu maksimal misalkan 1 minggu dari hari ini misalkan. Itu dulu di awal. Nah, setelah ada guru penggerak ini, ternyata setiap kita masuk kita boleh loh ada membuat kesepakatan baru setiap saat pembelajaran. Betul. Kalau dulu kan jadi kalau tidak sesuai dengan ini ya sudah nilainya bisa berkurangi kan, sekarang lebih fleksibel ya. Kenapa kok tidak mengumpulkan kendalanya apa atas restitusi gitu sekarang Oma. Terus tidak selalu kalau terlambat kita kasih sanksi, kita boleh tanya-tanya dulu. Kalau memang itu keterlibatan siswa, tapi kan dia ada konsekuensinya. Tapi kalau memang ada 1 dan 2 lain hal yang tidak bisa ditinggalkan, kita kasih progres kesempatan kapan lagi sama mengumpulkan. Nah, itu dulu waktu kita pendampingan P0 ya, Ustazah kan sudah mencatatkan rencana tindak lanjut kan waktu itu ya. Memang lumayan lama kan ini jedanya ya, 2-3 bulan kan ya, karena pada bulan Desember. Nah, apa yang menjadi rencana tindak lanjut pendampingan sebelumnya itu mensosialisasikan ke teman sejawat memberikan hal baru. Di awal kemarin sempat ngobrol dengan teman itu kan salah satu guru itu istilahnya menolak, bukan menolak sih, berargumen. Kan begini kan maksudnya masih belum masa kayak gitu sih saya waktu itu hanya menyampaikan aja ya kayak gitu Ustaz, ya mohon maaf saya masih di awal juga kan, masih belum 1 pendahuluan, belum menyeluruh. Insya Allah udah menyeluruh, saya sampaikan ke panjenengan semua. Nah, terus capaian yang diperoleh selama 1 bulan terakhir kira-kira apa terjadi? Capaiannya baik ke lingkungan maupun ke anak-anak. Kalau ke teman sejawat ini 1 bulan itu saya sudah mulai share di grup WA. Kemudian ketika saya masih di depan teman-teman itu saya colek untuk yang merdeka belajar. Saya sampaikan sekarang kita merdeka belajar, nggak usah terlalu anak-anak itu biar tidak merasa terbebani dengan tugas kita selama ini. Kemudian saya sampaikan juga ada beberapa yang sudah nyari informasi merdeka belajar itu apa. Tanggapannya merdeka belajar ya sudah harus merdeka
sirik anak motor. Ya, ya. Nah, itu yang saya luruskan kembali ya, kita merdeka belajar, tapi tetap ada lowongan kita, ada visi kita, kemudian ada profil pemuda misalnya itu. Terus merdeka bukan kita manut anak-anak, tapi tetap kita ada kesepakatan dan kemudian kita beri yang terbaik ke arah yang baik. Itu yang perlu teman saya. Kalau anak-anak tadi sekarang saya lebih mendengarkan mereka. Ketika mereka dulu itu kalau misalkan saya ngajar ini kesepakatannya ini sudah, mereka diam aja. Kalau sekarang itu lebih kan saya kasih, ayo ada ide lain, dan anak-anak itu lebih antusias sama. Contohnya kalau begini gimana? Kalau nanti saya pakai bahan yang seperti ini boleh enggak? Terus sudah mulai ada mereka mau berpendapat kok. Betul. Alhamdulillah nanti Oma izin masuk kelas ya. Nah sekarang tadi kan Ustazah sudah sosialisasi dengan teman sejawat ya. Apa pendapat rekan sejawat ketika penyuluhan meminta umpan balik mengenai praktek pembelajaran penjenengan? Kalau umpan balik itu gini lah. Kalau yang konsepnya insya Allah bisa menerima. Ya namun berproses sama kita tidak semua. Karena nanti khawatir juga kalau semua itu saya kasihkan. Saya aja berbulan-bulan ngikutnya. Nanti kalau satu paket asupret khawatirnya juga miskonsepsi. Nah, kalau teman yang umpan balik itu gini, ketika gitu ternyata susah ya, susahnya itu guru harus detail tahu anak minta apa sebelum kita ngajar, kita buat kesepakatan dulu. Ketika anak bermasalah kita nggak bilang mas kalau ramai keluar tapi kita dekati dulu. Nah itu yang kok menurut ketua repot ya mereka belajar. Masa sebelumnya itu enak ya mereka belajar bocah kita ikut kita kan boten kita ada tahapan dan mulai tahapan paham. Nah, ini saja saya penasaran nih bagaimana caranya penjenengan meminta umpan balik kepada rekan itu. Biasanya tuh teman yang sering saya ajak itu saya bilang gini, tolong dong saya di umpan balik apa yang sudah saya lakukan. Contohnya dalam hal saya ke siswa, yang saya ajar di kelas itu pengelolaan kelas saya gimana nanti jenengan di catatan itu ya cara saya. Itu ada tantangannya tidak saja. Iya Mas, ya itu tadi beliaunya yang ngasih umpan balik kan belum punya wawasan terus kok gitu ya ngoten umpannya itu biasanya banyak masih butuh pendapat kalau yang bagus itu bagus pendapat oke. Tapi kalau yang sampai kita mau ngajar anak-anak harus tahu satu-satu itu kan sedangkan kita nggak punya kemampuan untuk melihat itu tadi loh karakter awal gitu loh. Iya betul. Nah perasaannya Ustazah gimana? Ada sedihnya juga ya. Kata saya kan akhirnya tidak menjadi lebih semangat tapi sedikit teman-teman tuh berpendapatnya susah ya. Tapi itu yang membuat mau nggak mau juga harus saya lanjutkan karena memang sudah program pemerintah kita sudah sebenarnya bagus karena memang kita belum terbiasa mawar. Nah ketika rasa sedih itu akhirnya berlarut-larut atau bagaimana mengkonternya? Saya akhirnya berusaha sebenarnya saya ngasih ilmu yang saya peroleh itu juga saya sama teman-teman, tapi saya olah dengan bahasa yang ada di teman-teman. Kemudian coba praktek, misalnya saya ke wakaf soal dulu, saya sampaikan, saudara nangani siswa nanti kalau ada pelanggaran jangan langsung ditindak ya, jangan langsung diberi sanksi, tapi dulu saya sampaikan. Kemudian kalau nanti ada tes dengan guru yang lain, misalkan kurikulum dengan siswaan kok jamnya pun ada yang kosong, akhirnya anak keluar gitu saya sampaikan kita runtut dulu saudara guru mana yang nggak masuk atau guru berikutnya kemana, jangan langsung anak disalahkan. Jam kosong kok keluar, nah anak-anak yang di sini dimarahin misalkan itu masih lemah seperti itu. Karena itu membalikkan ke rumah sedihnya nggak berlama-lama ya. Akhirnya malah sedihnya jadi bangkit ya. Nah sekarang tadi kan sudah dengan teman sejawatnya. Sekarang bagaimana penjenengan memosisikan murid dalam ekosistem belajar? Kalau sekarang lebih mereka yang bergerak jadi dulu kan saya sebenarnya baca halaman ini ada banyak anak-anak Ramadan. Sekarang lebih ke anak yang saya minta untuk berliterasi. Kemudian kalau ada pertanyaan nanti saya minta teman-temannya dulu yang menjawab gitu. Ada pertanyaan dari Mas ini, yuk siapa yang bisa jawab? Kalau dulu sebenarnya langsung
Nah, kan berarti ada perubahan kan? Iya. Nah, sekarang perubahan apa yang penjenengan rasakan dalam hal interaksi murid? Itu memang anak-anak lebih terbuka sama saya. Ternyata lebih dekat ya. Akhirnya di waktu luang di luar kan, sudah ini tugas saya belum selesai, besok udah waktu gimana ya, sudah. Jadi apa ada keterbukaan anak-anak gitu. Kalau dulu kan, ayo Mas A belum menentukan Mendel mawon. diamnya itu karena takut gitu ya. Sekarang sudah berani mengungkapkan alasannya. Alhamdulillah ya. Nah ini nih tentu saja pasti penjenengan mengembangkan cipta, rasa dan karsa ya. Bagaimana cara penjenengan mengembangkannya? Sebenarnya itu Mas, saya sampaikan ke anak misalkan materi, saya kuripan ya Mas, materi ciri-ciri makhluk hidup ya. Itu saya lebih ke di rumah sampean ada hewan peliharaan apa, atau kalau hewan peliharaan itu biasanya dia yang sering ada di sana aja, atau yang mudah dia dapat itu apa. Terus itu ambil, amati ciri-cirinya, ada apa yang ada di tabel ini. Kalau dulu kan kalau kita bahasanya fasilitas makhluk hidup yang di laut, kan kita kan saya tampilkan pakai slide. Terus sekarang coba dia lihat sendiri gitu. Iya betul. Kalau nggak bisa ya punya ke temannya. Itu lebih kreatif ya anak-anak ya, sehingga kita rasa karsanya bisa terjangkau. Oke. Nah sekarang nih, bagaimana respon murid penjenengan ketika penjenengan meminta pendapat atau umpan balik mereka terkait proses pembelajaran dan pengajaran yang penjenengan lakukan? Kalau umpan balik dari siswanya dari anak-anak itu responnya baik penjenengan meminta umpan baliknya bagaimana itu? Mungkin mintanya gini, dari atau menulis atau gimana? Chat chat iya. 1-2 buku yang saya lihat Mas gimana tadi pembelajarannya, apa susah apa tidak, maksudnya sudah menyampaikannya pas apa enggak kayak gitu. Ya chat perubahannya anak-anak menyampaikan pendapatnya sudah malah anak tuh kasih saran luar biasa. Nanti jangan terlalu longgar sudah, teman-teman tuh kalau longgar sudah itu tuh mereka nggak mengerjakan, mereka tuh mengerjakan yang lain gitu. Ya sudah, nanti sudah perbaiki. Ternyata tentang yang saya baca itu terlalu longgar buat anak, padahal maunya kan biar mereka tidak merasa terbebani. Iya. Terus bagaimana perasaan Ustazah? Ini sedang anak-anak yang mau menyampaikan dapat umpan balik itu ya. Jadi saya bisa meminta depannya, berarti saya tidak terlalu longgar, kita buat tengah-tengah lah. Misalkan anak minta sekian waktu kita kesepakatan. Baik, itu tadi cara meresponnya ya, jadi masukan dari anak-anak, kemudian disesuaikan. Ya, ternyata apa yang penjenengan bayangkan memberi kesempatan anak-anak sendiri yang meminta gitu ya. Alhamdulillah. Nah sekarang dari umpan balik dari putra putri penjenengan itu kira-kira hal apa yang penjenengan tindak lanjuti dari umpan balik tersebut? Tindak lanjutnya tadi lebih membuat perencanaan yang relevan jadi dari segi waktu, kemudian dari segi cara saya menyampaikan ke anak, cara pengelolaan kelas juga lebih efektif misalnya kan sudah silahkan kalian kan sudah bergerak ke anak gitu, tapi timernya itu yang harus dikaji ulang gitu. Ini lepas dari semua pertanyaan yang ada ditulis di sini, kira-kira capaian pembelajarannya gimana? Maksud saya target kurikulumnya dan dengan Merdeka Belajar ini apakah membuat kita terlalu tertinggal atau gimana? Tidak ada ya, tidak ada pengaruhnya ya. Malah saya rasa itu malah tercapai terus anak nilainya tugasnya itu tuntas tanpa harus saya tagihan dulu yang itu kalau karya itu kan saya 2 kali itu mesti
1 ini belum, 2 ini belum, ada 4 tugas saya minta sekarang karena anak merasa aku kok diperhatikan, jadi memberikannya kan lebih baik lagi kan begitu. Baik, tak terasa kita ngobrolnya sudah panjang lebar. Sekarang kita sudah masuk ke refleksi ini. Nah, apa hal yang menarik yang penjenengan dapatkan pada proses pendampingan hari ini? Yang menarik ya itu sama mama, kemudian sampai saya lagi, nggak apa-apa ya, saya sangat sedih, kemudian tapi tetap lanjut, kemudian memang masih ada kendala masalah pengelolaan kelas dengan gambar tadi, dengan harapannya nggak apa-apa, tapi bisa beratasi. Mungkin ada hal apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki lagi. Yang sudah baik itu kesepakatan dulu kan sudah maksud Oma tentang pendampingan kita hari ini. Diperbaiki lagi. Selalu bingung jawab yang ini ya. Iya. Sudah mulai apa ya? Komunikasi sudah, mau apa, kemudian apa yang akan kita diskusikan juga sudah. Nanti melalui kita juga Oma akan menyampaikan, bisa sampaikan ke wali kelas. Karena buatan kaget ada apa? Itu sudah. Oke ya Oma. Apa mungkin ada yang perlu diperbaiki? Iya, selalu pada poin yang terakhir itu ya. Baik, terima kasih Ustazah Dwi. Moga-moga penjenengan selangkah penjenengan semakin dimudahkan dan nanti semakin banyak membawa teman-teman. Ya, karena kalau ingin hasilnya cepat bergerak sendiri. Kalau ingin hasilnya permanen berarti harus mengajak teman-teman bersama-sama. Kemarin sudah saya yang Bu Sri share itu ternyata kabupaten mau termasuk. Yang 6 ya, itu kan belum masuk. Sudah masuk. Oh yang ini memang belum pembukaan yang angkatan ke-6. Tapi suatu saat pasti kabupaten kita mendapat jatah lagi. Cuma tunggu waktunya aja. Terima kasih ya. Oma minta maaf apabila ada kesalahan dalam pendampingan selama ini. Sok-sok ya Oma heboh sendiri ya. Kadang loh ini mana ini teman-teman ada yang tertinggal dan lain sebagainya. Oma mohon maaf ya, manusiawi semuanya pada sibuk sendiri-sendiri. Oke, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.